Setelah pesawat mendarat, pilot langsung melapor ke atasannya melalui saluran khusus, tukang pos sudah sampai di Gothenburg, kapan barangnya sampai. Di saluran komunikasi terenkripsi khusus, suara serius seorang pria terdengar, ada yang tidak beres. Mereka seharusnya berganti kendaraan di perbatasan antara Norwegia dan Swedia 4 jam lalu, dan terus menemuimu di Gothenburg, tapi mereka belum muncul. Kapten berseru dan berseru, grupnya hilang. Pihak lain berkata, sepertinya begitu. Kapten tanpa sadar bertanya, apakah ini sama dengan insiden di New York? Calon korban mati di New York, seluruh pasukan musnah dan mereka menghilang, yang didefinisikan oleh organisasi sebagai peristiwa yang langka. Hampir semua anggota tahu tentang kekalahan itu, dan bos secara internal telah meminta semua orang untuk belajar dari pelajaran peristiwa ini. Mendengar ini, orang di ujung telepon berkata dengan dingin, "Belum pasti, tapi aku ingin mengingatkanmu untuk tidak berspekulasi." Kapten tercengang, dan dengan cepat mengakhiri topik, berkata dengan sungguh-sungguh, "Lalu jika mereka tidak muncul di perbatasan, lalu apa yang harus aku lakukan di sini? Haruskah aku terus menunggu, atau meminta untuk segera kembali?" Waktu loading yang diberikan pihak bandara hanya 3 jam. Jika aku tidak bisa lepas landas setelah 3 jam, aku khawatir penerapan aslinya akan terganggu. Tunggu, pihak lain berkata dengan tegas, bos memiliki perintah. Kamu menunggu penjaga kavaleri di Gothenburg selama 3 jam. Jika kamu tidak melihat siapapun selama 3 jam, mulailah rencana B, Kapten berkata tanpa berpikir, tunggu selama 3 jam. Ikuti perintah. Saat ini, di tempat parkir di luar area kargo bandara Gothenburg, kepala sebuah organisasi kemanusiaan sedang duduk di kopilot sebuah truk menunggu dengan cemas. Kali ini, total 3 truk perbekalan dikirim ke Nigeria. Menurut jadwal semula, mereka seharusnya mengantarkan orang tersebut ke bandara dengan kendaraan angkutan khusus saat ini, dan kemudian mereka harus membawa mereka ke bandara bersama, dan kemudian mendesak bea cukai untuk segera melepaskan orang yang menjadi target ke pesawat. Untuk memastikan bahwa orang tersebut berhasil dikirim melalui bea cukai kali ini, orang yang bertanggung jawab atas organisasi kemanusiaan secara khusus memanggil kartu truf mereka, seorang bintang terkenal, dan siap membawanya bersamanya untuk memastikan misi ini bisa berjalan lancar. Namun, hingga kini, mereka belum mendapat informasi apapun. Setelah menunggu setengah jam lagi, masih belum ada kabar, dan yang di atas hanya meminta mereka untuk terus menunggu. Orang yang bertanggung jawab tidak punya pilihan selain duduk di truk dan melihat waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat ini, pengemudi truk di belakang melompat keluar dari mobil, di pintu kopilot, dan bertanya dengan hormat, "Tuan, bisakah saya naik dan berbicara di tempat tidur?" Pengemudi di bawah buru-buru naik ke kursi kopilot, dan dengan hormat berkata kepada penanggung jawab, "Tuan, Aurel berkata bahwa dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi." "Apa maksudmu?" Orang yang bertanggung jawab mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi?" Sopir berkata tanpa daya, "Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia membuat janji dengan teman-temannya sore ini untuk pergi ke salon rambut dan spa." "Sialan," orang yang bertanggung jawab sangat marah dan mengutuk, "beraninya dia berbicara padaku seperti itu. Apakah dia menjadi bintang dan tidak tahu namanya?" Sopir itu berkata dengan canggung, "Tuan, Anda tahu gaya perilakunya. Dia tipikal dari apa yang dia pikirkan, dan dia tidak tahu situasi sebenarnya dari organisasi kemanusiaan kita, dan dia pikir dia adalah pemimpin spiritual dari organisasi ini." Orang yang bertanggung jawab menggertakkan giginya. "Pergi dan katakan padanya bahwa kamu harus menunggu di sini selama 3 jam tidak peduli apapun yang terjadi, dan beritahu dia bahwa aku menyumbangkan materi ke Nigeria kali ini.
Aku mengundang banyak media untuk memberinya laporan terperinci. Pengemudi itu berkata dengan tercengang, "Tuan, saya sudah memberitahunya tentang ini, tetapi dia tidak memperhatikannya sama sekali." Dia mengatakan bahwa satu-satunya media Eropa yang dia suka sebelumnya adalah BBC, tetapi sejak Brexit, tidak ada seorang pun di seluruh Eropa yang bisa dia hormati. Jika CNN dan BBC datang untuk wawancara, dia hampir tidak bisa memberikan muka, dan dia tidak akan berbicara tentang hal lain. Memangnya dia pikir dia siapa? Jika kita belum membayarnya, bungkus dia, dan mengoperasinya di belakang punggungnya, dia hanya akan membolos setiap hari, tidak mengerti apa-apa, dan bahkan tidak bisa lulus casting drama jalanan. Sekarang dia sedikit terkenal. Dia bahkan memainkan permainan besar denganku. Apakah kamu tidak benar-benar tahu berapa beratnya?" Sopir berkata tanpa daya, "Tuan, hal yang paling mendesak sekarang adalah membiarkannya tinggal. Kalau tidak, jika dia benar-benar pergi, kita tidak ada hubungannya." Orang yang bertanggung jawab merenungkan dengan marah untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan suara dingin, "Katakan padanya, selama dia bekerja sama dengan baik hari ini, aku akan memberinya Hermes Himalaya sesudahnya." Oke, pengemudi itu mengangguk, berbalik dan keluar dari mobil, dan kembali ke mobilnya. Di kopilot, seorang gadis dengan ekspresi agak garang sedang memegang ponselnya dan memainkan game dalam mode Battle Royale. Saat ini, dia aktif membunuh di dalam game. Melihat pengemudi datang, dia mengangkat kelopak matanya, menatap telepon lagi, dan mencium, "Apakah sudah beres? Aku akan pergi dalam 15 menit." Sopir buru-buru berkata, "Bos mengatakan bahwa acara hari ini sangat penting dan bermakna." Gadis itu memotongnya secara langsung, dan berkata dengan dingin, "Aku bersemangat tentang perlindungan lingkungan, bukan amal. Aktivitas semacam ini sendiri bukan tipe yang aku suka. Jika kamu memintaku untuk memprotes orang Asia menggunakan sumpit, orang Eropa terbang dengan pesawat, dan orang Amerika yang mengendarai mobil, aku bisa lebih sabar." Berbicara tentang ini, dia terlihat sombong dan berkata, "Terlebih lagi, selain orang Nigeria, siapa lagi yang akan memperhatikan untuk membantu mereka? Dengan waktu ini, aku sebaiknya pergi ke konferensi perubahan iklim PBB untuk mengorganisir protes." Ayahku mengatakan bahwa media di seluruh dunia akan memperhatikan berita PBB dan negara-negara maju, dan berita negara-negara dunia ketiga seperti Nigeria tidak akan pernah menjadi berita utama dunia barat. Pengemudi itu tercengang, dan pada saat yang sama, dia sangat marah. Namun, masalahnya sangat penting sehingga dia hanya bisa dengan sabar mengatakan, "Bos berkata, selama kamu bekerja sama dengan baik, dia akan memberimu Hermes Himalayan." Dia segera mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan menatap pengemudi, terkejut dan bertanya, "Benarkah? Kulit buaya Hermes Himalaya? Kamu tidak berbohong padaku, kan?" Pengemudi meyakinkan, "Tentu saja, saya tidak berbohong kepada Anda. Bos selalu menepati janjinya." Gadis itu segera berubah dengan sikap buruk. Dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu katakan padanya, selama dia melakukan apa yang dia katakan, aku bersedia menunggu sampai malam." Sama seperti semua orang dengan cemas menunggu penjaga kavaleri mendarat, sebuah pesawat terbang dari ibu kota Nordik, berangkat dari bandara dan pergi ke Suriah. Yosua telah membawa anak buahnya sendiri dan 7 penjaga kavaleri yang berlindung padanya dan kembali ke pangkalan di Suriah. Segera, setengah jam lagi berlalu, dan masih belum ada kabar dari para penjaga. Melihat bahwa waktu yang dijadwalkan telah terlampaui, orang yang bertanggung jawab mengangkat telepon satelit dan menghubungi upline-nya. Upline-nya dan upline pilotnya adalah orang yang sama. Orang itu menjawab telepon dan bertanya dengan nada dingin, "Ada apa?" Orang yang bertanggung jawab buru-buru berkata, "Tuan Vincent,
Saya kehabisan waktu di sini. Saya khawatir saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Pilot memiliki jendela waktu 3 jam, tapi time window saya hanya 1,5 jam, dan menurut kecepatan tercepat proses bandara, saya harus pergi setidaknya 1,5 jam untuk menjalani pemeriksaan keamanan dan proses pemuatan. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi waktu keberangkatan pesawat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.